akan mulai dengan metode penelitian kualitatif ya, untuk diketahui bahwa apa yang disampaikan saat ini levelnya basic ya, sangat dasar. Jadi untuk mahasiswa S1, mungkin untuk mahasiswa S2 harusnya levelnya naik, sedangkan untuk mahasiswa S3 harusnya sudah keluar dari zona basic. Jadi kalau ada yang dari S2 atau S3 yang mengikuti paparan materi ini, mungkin kurang sudah tahu banyak begitu ya. Jadi nanti ini hanya mengingatkan kembali apa yang mungkin dulu pernah diterima. Khusus untuk mahasiswa S1, untuk level basic harus dipahami supaya dalam menulis penelitian, terutama skripsi, tidak hanya sekedar copy paste, tetapi mengerti begitu ya. Di sini Ibu tulis Basic of Qualitative Research sesuai dengan permintaan dari panitia. Panitia memberikan beberapa poin yang harus dijelaskan kepada peserta. Pertama, berkaitan dengan apa itu penelitian kualitatif. Jadi Ibu di sini kategorisasikan menjadi konsep-konsep dasar yang harus dipahami. Kemudian ada karakteristik penelitian kualitatif itu apa, jenisnya apa saja. Dari pihak panitia menulis tips memunculkan ide begitu, tapi nanti ini akan ada penjelasan lain ya, bukan hanya sekedar tips. Kemudian tujuan penelitian dan cara membuat rumusan masalah. Kita memulai pada yang pertama. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu, apa sih sebenarnya metode penelitian. Kemudian apa itu penelitian atau berbeda metode dengan penelitian sama-sama. Mbak Risma, boleh Ibu diberi informasi ya untuk peserta hari ini? Lebih banyak dari via ataukah dari luar? Lebih banyak dari via, Ibu. Dari via ya? Terutama administrasi publik atau dua-duanya? Publik dan bisnis? Atau publik saja? Ada yang dari publik, juga ada dari bisnis, Bu. Oke. Jadi bercampur gitu, Bu. Baik, sekarang kita coba masuk ke bercampur ya. Masuk ke konsep yang pertama tentang apa itu sebenarnya metode penelitian. Itu metodologi, kemudian paradigma, dan pendekatan. Jadi pertama yang harus kita pahami adalah paradigma. Kalau kita berkaitan dengan penelitian, kita kenal ada dua paradigma yang mainstream. Mainstream itu yang umum ya, yaitu paradigma positivis dan post-positivis. Positivis itu arahnya saintifik, post-positifik arahnya ke alamiah. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan kualitatif. Jadi paradigma itu adalah cara pandang, cara memandang sesuatu. Jadi kalau misalnya kita memandang atau melihat, mendefinisikan kemudian tentang masalah atau tentang kenyataan atau tentang apapun, maka cara pandang itu di dalamnya berisi nilai. Kemudian ada proposisi, pernyataan-pernyataan, ada asumsi. Jadi paradigma itu merupakan cara kita memandang sesuatu. Nah, cara pandang kita terhadap sesuatu membawa kepada cara untuk mencapai atau cara untuk, kalau misalnya penelitian, ada cara untuk melakukan penelitian.
Karena paradigma ini adalah cara pandang, maka dia adalah kotak besarnya atau kacamata besarnya. Jadi kalau kacamata kita berwarna hitam atau kacamata kita berwarna hijau, maka untuk melihat sesuatu itu semuanya akan warnanya hijau semua, sesuai dengan kacamatanya. Jadi kalau kita memiliki paradigma bahwa fakta kenyataan di lapangan itu bersifat tunggal, objektif, tidak ada duanya, maka biasanya paradigma yang digunakan adalah paradigma positivis. Jadi fakta atau kenyataan di lapangan itu kita pandang atau kita nilai sebagai sesuatu yang bersifat tunggal, dapat dijelaskan, ya. Ini biasanya menggunakan positivis. Tapi kalau kita memandang bahwa kenyataan atau fakta atau fenomena di lapangan itu bersifat ganda, artinya berubah-ubah tergantung dari konteksnya. Nah, ini condong paradigma yang digunakan adalah post-positivis. Nah, paradigma post-positivis membawa kepada pendekatan. Pendekatan ini berkaitan dengan bagaimana seseorang atau dalam hal ini adalah peneliti mendesain penelitian yang akan dilakukan. Jadi kalau misalnya paradigmanya post-positivis, maka biasanya pendekatan yang dilakukan condong pada desain yang mau dibuat, desain penelitiannya. Desain penelitian ini bisa bersifat tunggal, bisa bersifat ganda. Tunggal itu maksudnya misalnya kalau metode penelitian akan kualitatif, ya, metode ini adalah prosedur atau teknik untuk mendapatkan atau mengumpulkan dan menganalisa data, itu disebut dengan metode, ya. Jadi dalam metode penelitian itu kan isinya ada jenis penelitian, ada pendekatan, kemudian ada teknik pengumpulan data, ada analisa. Nah, itu disebut dengan metode. Nah, desain penelitiannya atau pendekatan penelitiannya bisa bersifat tunggal ataupun ganda. Tunggal dalam hal ini contoh misalnya desain penelitian kalau metodenya kualitatif, desainnya atau pendekatannya pakai fenomenologis. Fenomenologis itu berkaitan dengan fenomena. Atau saya mau pakai atau pendekatan penelitiannya ganda, combine. Pendekatannya pakai pendekatan yang dekat dengan metode penelitian dan dekat dengan kuantitatif misalnya. Nah, ini berbeda. Tapi rata-rata kalau paradigmanya A, maka pendekatannya condong A dan metodenya condong A. Jadi untuk melihat sesuatu, kemudian untuk menyelesaikan sesuatu, menggunakan pendekatan dan metode yang sama. Jadi kalau misalnya kita ingin ke Surabaya, ya, ke Surabaya, maka metode yang kita gunakan atau cara yang kita gunakan untuk ke Surabaya pakai apa? Pakai darat, laut, udara. Nah, darat, laut, dan udara nanti dipecah-pecah lagi. Nah, ini yang disebut dengan apa istilahnya konsistensi, ya, kesesuaian antara paradigma, metode, dan pendekatan. Jadi kalau misalnya kita tujuannya kita ingin mendapatkan misalnya pasangan atau jodoh yang baik, gitu, akhlaknya yang soleh dan solehah contohnya, maka apa yang harus kita lakukan? Metodenya apa yang kita lakukan, terus bagaimana pendekatan yang kita lakukan. Nah, itu harus konsisten, searah dengan yang baik tadi. Karena tujuan yang baik dilakukan dengan cara yang tidak baik, kita meyakini akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Mungkin dalam jangka pendek hasilnya baik, tetapi dalam jangka panjang tentu saja menjadi hal yang tidak baik. Ini contoh-contoh yang sederhana saja. Bagaimana yang disebut dengan penelitian kualitatif itu apa? Nah, ini biasanya kan mahasiswa kalau di skripsi dibilang penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif. Nah, coba nanti
dicek kembali penelitian mengambil definisi tersebut dari mana. Asalkan kita dapat mempertanggungjawabkan. Jangan sampai definisi tersebut kita ambil dari penelitian terdahulu atau milik teman sejak atau milik senior, copy paste yang kita tidak memahami sebenarnya penelitian kualitatif itu apa. Karena rata-rata semuanya deskriptif gitu ya. Apa nggak boleh penelitian kualitatif mengeksplor, mengkonstruk gitu ya. Nah, rata-rata semuanya penelitian deskriptif. Nah, kalau kita lihat dari literatur yang ada, nanti panitia juga sudah saya beri yang e-book ya. Ini dari bukunya, kalau tidak salah, Strauss and Ansel, ya, Basic Qualitative Research. Dia menulis bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif itu adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan atau temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi. Jadi penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang menghasilkan temuan maupun penemuan di mana hasil ini diperoleh dengan menggunakan prosedur, dengan tidak menggunakan prosedur statistik. Kalau prosedur kita tadi berkaitan dengan metode ya, set of procedure and technique. Jadi kalau misalkan tidak dengan menggunakan prosedur statistik berarti tidak dengan menggunakan metode kuantitatif. Apakah boleh, Bu, dalam penelitian kualitatif itu datanya kuantitatif? Ya boleh. Ada data kuantitatif yang bersifat kuantitatif, ada data yang bersifat kualitatif. Yang tidak boleh menganalisanya untuk menghasilkan temuan atau kesimpulan dengan menggunakan metode kuantitatif atau penggunaan statistik dan turunannya. Gitu ya. Ini yang disebut dengan penelitian kualitatif. Next. Nah, ini tadi contohnya. Nah, stop di situ dulu. Ke contoh tadi ya. Jadi kalau contohnya paradigmanya naturalistic paradigm atau paradigma naturalistik, maka pendekatannya macam-macam. Bisa pendekatan fenomenologis, bisa juga pendekatan studi kasus, ada juga pendekatan etnik. Metode yang digunakan kualitatif. Karena kalau yang fenomenologis ini kan ingin memahami atau berlatar setting alamiah ya. Alamiah itu artinya tidak dalam sebuah laboratorium atau tidak dimanipulasi, ya apa adanya gitu. Yang di lapangan itu apa adanya itu yang kita teliti. Kemudian yang kedua misalnya contohnya adalah paradigma scientific paradigm atau paradigma scientific. Istilahnya di sini pendekatannya yang digunakan macam-macam, ada pendekatan survei. Nah, otomatis metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Ini sejalur semua, konsisten antara paradigma, pendekatan dan metode. Ini konsistennya. Meskipun ada pendapat dari pakar yang menyampaikan bahwa dalam satu penelitian dapat menggabungkan dua pendekatan yang disebut dengan mixed method ya, dua pendekatan dan dua metode. Tetapi kalau paradigma digabung itu agak susah, karena kalau sudah berbicara paradigma berbicara tentang filsafat atau istilahnya filosofinya
filosofi dari sesuatu yang sedang kita teliti atau filosofi keilmuan begitu ya. Jadi kalau misalnya dalam filsafat kita ketahui ada yang berkaitan dengan ontologi, epistemologi yang begitu-begitu. Nah, ini untuk yang level basic, sementara kita pelajari yang lebih memahami perbedaan antara paradigma, pendekatan, metode, dan metodologi. Next. Nah, sekarang kita masuk ke penelitian kualitatif, ya. Metodenya kualitatif, kemudian pendekatannya, karena pendekatannya tidak dipisah-pisah, dipecah-pecah. Artinya tadi kan sudah disebut fenomenologis, Ibu saja pendekatannya semuanya ranahnya sama dengan metodenya, yaitu kualitatif. Maka karakteristik yang pertama yang harus dipahami bahwa dalam penelitian kualitatif itu latarnya alamiah. Latar alamiah itu artinya setting background atau lokasi penelitiannya itu adalah alamiah, tidak dimanipulasi, tidak dilakukan treatment tertentu. Nah, ini berbeda dengan nanti yang kuantitatif, biar Bu Wati yang menjelaskan ya. Nah, berbeda kalau misalnya kita ingin bereksperimen, penelitiannya kita adalah untuk melihat misalnya hubungan relasi. Nah, ini berbeda lagi karena latar, maka kita ingin memahami atau ingin mendeskripsikan apa yang menjadi masalah yang sudah kita rumuskan sejak dari awal. Nah, ini disebut dengan latar alamiah. Apakah latar alamiah itu tidak ilmiah? Nah, karena sebagian ada yang menganggap bahwa penelitian kualitatif itu tidak ilmiah. Karena ilmiah condong dicantolkan kepada kuantitatif dengan sebutannya scientific inquiry atau scientific paradigm. Nah, sedangkan kalau kualitatif biasanya dikenal dengan istilah naturalistic inquiry, inquiry itu penelitian, research, atau naturalistic paradigm, natural gitu ya. Kalau natural ya apa adanya yang ada di situ, yang dilaporkan, dideskripsikan, kemudian dianalisa. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah manusia sebagai instrumen utama. Jadi kalau menulis di bab 3, itu kan ada instrumen penelitian. Pertama disebut peneliti di situ toh. Peneliti siapa? Tentu saja peneliti adalah manusia, bukan hewan atau benda. Instrumennya adalah peneliti. Jadi harapannya di sini dalam penelitian kualitatif, manusia atau alat untuk melakukan penelitian ini adalah dia yang mengendalikan atau dia yang berperan utama. Kemudian yang ketiga, dalam kualitatif kita mengenal istilah berpikir induktif dan analisa induktif. Kalau induktif ini khusus, kalau deduktif bersifat umum. Apanya yang khusus, apanya yang umum. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa kalau menulis penelitian, proposalnya dimulai dari konsep. Konsep itu biasanya kan bersifat umum ya. Nah, ini disebut dengan berpikir deduktif. Contoh misalnya begini. Setelah baca, kalau ditanya kenapa kamu kok lama nggak balik-balik ke dosen, masih mencari masalah. Masalahnya di mana? Dia cari di buku. Jadi dia kemudian ditulis pada paragraf pertama contoh pembangunan nasional Indonesia. Saking jauhnya ke pembangunan, padahal yang mau dia lihat itu misalnya tentang pelaksanaan, atau kebanyakan mahasiswa biasanya bicara strategi perencanaan atau strategi pembangunan. Tapi awalnya atasnya dia tulis pembangunan nasional. Jadi konsepnya berawal dari pembangunan nasional. Nah, ini pola berpikirnya deduktif.
bagaimana yang induktif? Kalau deduktif itu berawal dari konsep, kalau induktif itu berasal dari fakta di lapangan. Jadi, kalau menulis di bab 1, latar belakang, itu seharusnya sudah tercermin permasalahan yang akan kita teliti. Contoh misalnya kita ingin meneliti tentang penggunaan dana desa, apa yang mau dilihat dalam dana desa itu, maka kita menuliskan berbagai permasalahan tentang penggunaan dana desa. Jadi bukan ditulis di atas itu contoh dana desa adalah, nah ini kan berawal dari konsep. Atau misalnya bercerita tentang pertama yang ditulis adalah collaborative governance, ini itu memulai dari konsep. Tapi kalau memulai dari fakta di lapangan, maka yang dikumpulkan dalam latar belakang itu adalah berbagai permasalahan yang terkait dengan apa yang hendak kita teliti. Makanya banyak penelitian terdahulu itu kita baca. Baru kemudian terakhir untuk merumuskan, ini sudah jawab ke belakang nanti berarti ya, untuk membuat rumusan masalah, sebenarnya dari yang dimaksudkan dari berpikir induktif itu, pertama yang dilakukan adalah permasalahan yang bersifat umum, artinya banyak permasalahan di banyak tempat gitu ya. Kemudian disimpulkan terakhir membentuk suatu kalimat tanya yang berkaitan dengan konsep. Jadi contoh misalnya kalau kita bicara tentang banyak urusan pemerintahan di desa, contoh misalnya urusan ini begini, urusan adat seperti ini, urusan lokal seperti ini, ternyata permasalahannya mungkin pertama berkaitan dengan sumber daya atau berkaitan dengan pembagian kewenangan, baru kemudian terakhir apa dari berbagai permasalahan itu kemudian kita kerucutkan menjadi satu konsep. Nah, ini berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif itu bermula dari konsep, ya, bermula dari konsep, kemudian berakhir pada lokasi. Jadi konsep itu ingin dilihat dalam lokasi tertentu. Atau konsep itu ingin dilihat korelasinya. Atau konsep itu ingin dilihat kesesuaiannya, diuji. Nah, ini kayaknya banyak yang kebalik-balik ya kalau mahasiswa menulis. Dia menulis metodenya, penelitiannya kualitatif, tapi cara berpikirnya kuantitatif. Berawal dari konsep, dia baca buku, oh saya baca ada ide ini tentang collaborative governance. Terus ada tentang organisasi pembelajaran misalnya, learning organization. Jadi saya kepingin tahu konsep ini berhasil atau tidak di misalnya lokasi, misalnya kita lihat di organisasi dinas pendidikan atau ingin dilihat di pemerintahan daerah, apakah pemerintahan daerah kabupaten atau kota itu merupakan organisasi pembelajar. Nah, ini kurang tepat kalau menggunakan kualitatif karena polanya adalah kuantitatif. Berawal dari sesuatu yang umum, itu konsep itu umum. Baru kemudian dilihat pada sesuatu yang khusus di lokasi tertentu. Nah, padahal sebenarnya kalau berpikir induktif itu berawal dari fakta di lapangan, dikerucutkan menjadi satu konsep. Nah, nanti coba direnungkan kembali. Kemudian karakteristik yang keempat, kualitatif itu kita kenal istilah grounded theory. Grounded theory itu teori berdasarkan data. Jadi kalau kita melakukan penelitian di lapangan, apa yang di lapangan itu adalah cikal bakal teori kita.
Jadi bukan dari tinjauan pustaka itu kita bawa ke lapangan. Biasanya kan gitu tuh mahasiswa kalau melakukan penelitian. Jadi tinjauan pustakanya, teorinya, makanya di fokus penelitiannya mereka sebut. Kalau yang rata-rata saya nggak tahu itu mulainya dari mana bisa seperti itu. Jadi dalam fokus penelitiannya mereka tulis tuh, misalnya strategi pembangunan menurut si A tahun sekian, itu kurang tepat. Karena membawa konsep teori yang dalam tinjauan pustaka di framing untuk melihat di lapangan. Apa dalam penelitian kualitatif nggak ada tinjauan pustaka, Bu? Teori konsep ada, tetapi fungsinya bukan untuk memframing, mencocokkan antar kira-kira di lapangan nanti sesuai enggak. Makanya kebiasaan mahasiswa itu kesimpulannya sesuai, tidak sesuai, kurang sesuai. Itu kan kuantitatif, mengukur, mencocokkan, cocok istilahnya Pak, cocologi ya. Nah, kalau grounded teori dalam kualitatif itu apa yang di lapangan yang kita hasilkan. Nah, itu kita buat kategorisasi, kita petakan, baru kemudian kita lihat dengan konsep yang ada. Jika konsep ini ternyata kaku, maka kita bisa membuat kategorisasi sendiri sehingga nantinya menghasilkan temuan-temuan baru, atau bisa jadi konsep yang baru. Kalau teori mungkin kalau mahasiswa agak susah ya, temuan barulah minimal, proposisi, pernyataan-pernyataan, sehingga dari proposisi itu nanti bisa dibuat suatu konsep. Itu maksudnya kualitatif tuh kayak gitu, yang membedakan dengan kuantitatif. Nah, kemudian karakteristik berikutnya dalam kualitatif itu dikenal dengan thick description, not thin. Kalau thin itu tipis, kalau thick itu tebal. Nah, karena dia tebal, biasanya penelitian kualitatif itu laporannya tuh tebel-tebel. Nah, tebel-tebel itu jangan kemudian pada gambaran umum masukin semua tuh gambaran organisasinya, meskipun nggak berkaitan, tulis semua sampai di situ. Akhirnya apa? Yang tebel itu gambaran umumnya daripada penyajian datanya. Apalagi analisanya. Analisanya cuma 2 lembar, 3 lembar. Tapi gambaran umumnya berlembar-lembar. Nah, sebenarnya thick description itu, kenapa dia dikatakan tebal? Karena kan dia mendeskripsikan apa yang terjadi di lapangan. Tentu saja dengan verbal, dengan menggunakan kalimat, hasil wawancara, ya. Nah, hasil wawancara itu kan bukan dalam bentuk angka. Makanya laporan penelitian kualitatif itu rata-rata tebal laporannya. Kalau tipis tuh apa ya? Nggak bisa saya Bu menuangkan dalam kalimat yang panjang loh. Nggak perlu menuangkan dalam kalimat yang panjang. Kalian tinggal mendeskripsikan apa yang ada di lapangan, kemudian menulis hasil wawancara, baru kemudian dianalisa berdasarkan kategori-kategori yang sudah kalian bikin tadi. Kemudian karakteristik berikutnya adalah proses. Dalam penelitian kualitatif yang diutamakan itu adalah proses. Proses itu dari cara kita mengumpulkan data, menganalisa, kemudian memahami, mendeskripsikan, ya. Dari mendeskripsikan, memahami, menganalisa, kemudian menginterpretasikan sehingga hasilnya seperti ini. Nah, hasil itu bukan berarti hasil dalam artian kalau kita bicara implementasi, kemudian hasilnya tidak sesuai perencanaan atau tidak sesuai dengan tujuan awal. Nah, bukan itu. Karena kecenderungan kalau hasil lebih tepat didekati dengan kuantitas atau kuantitatif. Contoh misalnya kita ingin melihat keberhasilan. Ingin melihat keberhasilan implementasi kebijakan tentang penanganan COVID misalnya ya. Kalau didekati dengan kuantitatif, maka hasilnya bisa mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan dari
implementasi kebijakan penanganan COVID, misalnya begitu. Tetapi kalau kualitatif, implementasi kebijakan penanganan COVID, hasilnya bukan tingkat atau bukan berkaitan dengan interval, tetapi berkaitan dengan proses implementasi. Jadi akan lebih banyak mengeksplor ya tentang proses implementasi itu seperti apa, bukan hasil. Kayaknya kurang enak, Bu, kalau kita nggak tahu hasilnya ya. Kalau kepingin tahu hasilnya pakai kuantitatif. Kalau kepingin tahu prosesnya berarti pakai kualitatif. Nah, kalau kalian kemudian sudah punya frame kesimpulannya nanti pasti tidak sesuai atau tingkat keberhasilannya masih rendah atau cukup. Nah, itu sebaiknya menggunakan kuantitatif. Jangan dipaksa menggunakan kualitatif, karena kualitatif lebih mengutamakan proses dibandingkan dengan hasil. Nah, kalau evaluasi kebijakan, ya karena kita ingin mengevaluasi kebijakan untuk melihat implementasinya ini sesuai dengan tujuan atau tidak, banyak evaluasi kebijakan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur, nah bisa. Tapi kalau pakai ukuran kualitatif, biasanya tidak pada ukuran kuantitas, karena dia lebih condong bersifat kualitas. Next. Nah, dalam kualitatif kita mengenal tuh biasanya ada fokus penelitian. Karena diyakini di lapangan itu ada banyak berlimpah data, masalah, maka untuk lebih istilahnya lebih perhatian pada apa yang ingin kita tuju, maka masalah itu harus dibatasi dalam bentuk fokus. Bagaimana cara merumuskan fokus? Kalau kualitatif murni, ada yang nggak murni, Bu? Ada. Setengah murni ada. Kalau kualitatif murni, maka fokus biasanya dirumuskan berdasarkan data yang di lapangan. Jadi sebelum melakukan penelitian kualitatif, biasanya kan kita lakukan pra-riset tuh. Nah, tapi nggak mungkin, Bu, kalau untuk ukuran skripsi kan kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh harapan orang tua yang kepingin kita cepat lulus, dibatasi oleh dana. Kecuali kita researcher murni gitu ya, yang sudah punya funding gitu, punya sponsor pendanaan, maka biasanya mahasiswa kalau merumuskan fokus dibantu oleh konsep yang ada dalam tinjauan pustakanya. Tetapi yang menjadi permasalahan, waktunya dibatasi sampai 10.20. Sekarang jam berapa ya? Kayaknya nggak bawa arloji ini. Ibu percepat. Sekarang jam 10.06, Bu. Ibu diingatkan kalau kurang 10 menit ya. Baik, Ibu. Jadi dibatasi dalam bentuk fokus. Kemudian ada kriteria khusus dalam keabsahan data. Nanti penjelasannya di belakang. Kemudian desainnya atau proposalnya bersifat sementara. Sementara itu artinya sudah bikin proposal penelitian, ternyata setelah masuk di lapangan nggak sama. Boleh. Sama aku nemu uang di jalan, anakku. Bukan di jalan, samanya uangnya galon. Kemudian hasil penelitiannya kok ditulis, dirundingkan, disepakati bersama. Nggak bisa, Bu, nanti yang kita teliti malah mengarahkan ke yang baik-baik. Nah, nanti kita diskusikan. Yang jelas seringkali teknik
focus group discussion FGD itu dilakukan dalam penelitian kualitatif ya, dalam rangka untuk mengklarifikasi atau menjelaskan untuk menyamakan persepsi, jangan-jangan apa yang dianalisis oleh peneliti ini yang disimpulkan oleh peneliti ternyata berbeda dengan apa yang mereka maksudkan oleh si informan atau orang yang kita wawancarai di lapangan. Next. Nah, ini ada jenis-jenis penelitian atau varian-varian penelitian dalam kualitatif ya. Action research, studi kasus, etnografi, etnometodologi, grounded, life history, macam-macam. Next. Ada penelitian naratif atau narasi, kemudian participan observe study, phenomenological study, nanti bisa dibaca. Mahasiswa S1 kayaknya belum sampai ke sini. Rata-rata masih bersifat deskriptif gitu ya. Next. Di mana posisi jenis penelitian deskriptif yang sering digunakan dan sering dikutip oleh mahasiswa, sedangkan banyak literatur yang berkaitan dengan kualitatif yang menyebut jenis penelitian dalam kualitatif itu adalah deskriptif. Kalau karakternya, datanya bersifat deskriptif, iya. Tapi kalau kemudian ditulis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, itu nampaknya kurang tepat. Karena jenis penelitian deskriptif dalam penelitian kualitatif sampai saat ini Ibu belum menemukan referensinya ya, kecuali di Google. Next. Permasalahan. Masalah satu. Kalau permasalahan berarti banyak masalah. Masalah itu adalah kesenjangan antara teori dan praktek. Bisa juga kesenjangan antara regulasi dengan implementasinya. Masalah itu juga berkaitan dengan kesenjangan antara harapan dengan impian. Seharusnya dengan senyatanya. Jadi bagaimana caranya mencari masalah? Atau tadi panitia minta, Bu, tipsnya untuk mendapatkan ide atau mencari ide. Sebenarnya bukan untuk mencari ide kalau dalam penelitian. Penelitian itu kan digunakan dalam rangka untuk menjawab suatu permasalahan, bukan untuk mendapatkan ide. Ya, penelitian itu untuk menyelesaikan atau mencari jawaban dari suatu permasalahan. Nah, permasalahan itu didapat dari mana? Kan kalau ditanya kamu kok lama nggak datang-datang ke dosen? Iya Bu, masih cari masalah. Nah, kamu cari masalah di mana? Pertama, kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara teori dan praktek, nah, bisa dilihat dari penelitian terdahulu, dari buku. Kemudian sama, masalah itu merupakan kesenjangan, kayaknya saya ingin melihat implementasi atau ingin melihat pelaksanaan, soalnya ada perbedaan antara ini dengan faktanya. Bagaimana cara merumuskan masalah? Merumuskan masalah tentu saja berdasarkan ada fakta-fakta permasalahan bersifat umum, baru kemudian kita kerucutkan, kita ambil intisarinya menjadi satu rumusan masalah dengan menggunakan kalimat yang baku. Bagaimanakah contohnya? Apakah? Bukan bagaimana, bukan apa. Ya, itu bukan pertanyaan kalimat rumusan masalah. Apa? Yang benar adalah apakah atau bagaimanakah. Next. Waktunya sudah hampir habis ya. Mencari masalah. Tadi sudah Ibu sampaikan, mencari masalah itu atau merumuskan masalah itu bisa dari proses membaca, mengamati, mendengar. Nah, ini kayak mengamati ini maksudnya melihat. Next. Hipotesis dan asumsi. Dalam penelitian kualitatif kita tidak mengenal istilah hipotesis, tetapi apakah tidak ada hipotesis? Ada, tetapi bersifat sementara dan tidak diuji di lapangan. Next. Nah, tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian ya dirumuskan sesuai dengan asumsi atau hipotesis yang dibangun.
tentu saja berdasarkan rumusan masalahnya. Maka tujuan penelitian itu bisa mendeskripsikan, lugiskan ya, mendeskripsikan, kemudian tujuan untuk memahami, ini penelitiannya eksplorasi, kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk menguji, ini penelitiannya eksperimen, ini umum, tidak khusus berkaitan dengan kualitatif. Kemudian tujuan penelitiannya adalah mencari hubungan, maka jenis penelitiannya adalah korelasi, nah ini ranah kuanti. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk membangun atau mengkonstruksi. Nah, kita rata-rata mahasiswa S1 lebih banyak tujuan penelitiannya adalah deskripsikan. Next. Bagaimana dengan menganalisa? Nah, semua penelitian pasti dianalisa. Kalau penelitian nggak dianalisa itu sama dengan laporan magang. Magang aja disuruh analisa ya. Manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian berkaitan dengan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, karena salah satu fungsi dari penelitian itu adalah selain untuk menjawab permasalahan, tapi dia untuk untuk pengetahuan kita, caranya untuk istilahnya yang pertama memperkaya. Biasanya mahasiswa nulis memperkaya khasanah. Nah, itu ranah yang paling banyak di sini. Jadi untuk menguatkan teori atau konsep yang sudah ada, nah ini ranahnya memperkaya ilmu pengetahuan, kemudian sudah ada, kemudian dibangun lagi, dikonstruksi ulang. Kemudian mendekonstruksi itu merobohkan konsep atau teori yang sudah ada dengan temuan-temuan kita. Nah, yang terakhir mungkin ada, tidak saya sebut, karena ini berkaitan dengan gambar. Jadi gambar ini belum di-delete sebenarnya, ini kan template-nya ya. Yang selama ini diketahui baru ada 3 manfaat penelitian secara umum: memperkaya, mengkonstruksi, dan konstruksi. Next. Nah, karena ini bersifat basic, hanya sampai pada tataran manfaat tadi ya, semuanya terelaborasi dalam bab 1, dan karakteristik segala macam sudah sampai pada bab 3-nya. Nah, ini arahnya untuk mempermudah mahasiswa mendesain proposal penelitian. Nah, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya kembalikan kepada panitia.